Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat datang di channel Ustadi Media. Pada video kali ini berisi tanya jawab tentang hadis dan terdiri dari beberapa bagian yang berlanjut bagian-bagian itu pada video-video berikutnya. Silahkan menikmati video ini. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan agar berkembang channel ini memberi kemanfaatan yang lebih luas, kami persilahkan untuk share video ini pada saudara-saudara yang lain. Selamat menikmati konten video pada channel Ustadi Media. Pada bagian ini diawali dengan pertanyaan, adakah istilah-istilah lain yang merupakan sinonim hadis? Tentu ada, misalnya khabar dan athar. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan khabar? Khabar artinya secara bahasa adalah berita. Tetapi dalam konteks ini maksudnya mirip dengan hadis. Hanya saja istilah khabar lebih umum dari hadis. Khabar mencakup berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in. Bila kabar itu dimaksudkan sebagai berita yang berasal dari Nabi, maka hal itu disebut khabar marfu, yang berarti sama dengan hadis. Tetapi apabila berita itu berasal dari sahabat, maka disebut khabar mauquf. Dan bila berita itu berasal dari tabi'in, maka hal itu disebut dengan khabar maqtu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan athar itu? Arti athar secara bahasa ialah bekas sesuatu. Namun di sini maksudnya adalah bekas Nabi Muhammad SAW. Artinya sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun pemakaian istilah athar lebih banyak digunakan untuk perkataan dan perbuatan sahabat atau tabi'in, umpamanya ada athar atau ucapan yang berasal dari Umar, hitunglah dirimu sebelum dilakukan perhitungan atasmu. Itu contohnya. Kemudian di dalam membicarakan hadis sering terdengar istilah sanad dan matan. Pertanyaannya, apakah sanad itu? Sanad itu artinya adalah sandaran. Suatu berita harus ada sanadnya, yaitu sumbernya. Sumber berita itu bisa terdiri dari satu orang dan bisa lebih dari satu orang. Orang yang melihat suatu kejadian secara langsung lalu bercerita kepada temannya, maka yang menyaksikan kejadian itu dianggap sebagai sumber pertama. Semakin panjang penyebaran berita itu, maka semakin panjang pula
rentetan nama-nama pembawa berita, rentetan nama-nama itulah yang disebut dengan sanad. Lalu apa hubungannya sanad dengan sanad hadis? Begini, umpamanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sesuatu. Ucapan itu didengar oleh sahabat, lalu disampaikannya kepada yang lain, umpamanya kepada tabi'in. Lalu tabi' yang mendengar hadis tersebut menyampaikannya kepada generasi sesudahnya. Begitulah seterusnya hingga hadis itu sampai kepada generasi penghimpun hadis. Lalu ketika si penghimpun hadis itu mencatat hadis dalam kitab yang dia tulis, maka ia harus menyebutkan orang-orang yang menjadi sumber-sumber hadis itu hingga ke sumber yang pertama, yaitu sahabat yang mendengar hadis itu diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka rentetan nama-nama perawi itulah yang disebut dengan sanad hadis. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan matan? Matan ialah isi hadis itu sendiri atau bunyinya hadis itu. Contoh konkret sebuah hadis lengkap dengan sanad dan matannya. Imam Al-Bukhari menulis dalam kitab Shahihnya, diceritakan kepada kami oleh Muhammad ibnu Al-Mutsana. Ia juga diceritakan oleh Abdul Wahab Al-Saqafi. Katanya diceritakan kepada kami oleh Ayub dari Abu Kilabah, dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, salah satun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayya'udha fil kufri kama yakrahu ayyukdafa finnar. Ada 3 perkara yang jika dimiliki seseorang akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan pada yang lain. Mencintai seseorang hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka jika dilempar ke dalam api neraka. Lalu pertanyaannya, yang mana sanad dan yang mana matan dalam contoh hadis di atas? Silsilah atau rentetan nama perawi mulai dari Imam Al-Bukhari hingga kepada Anas, itulah yang disebut sanad. Sedangkan yang dimaksud matan atau isi hadis ialah mulai dari perkataan ada 3 perkara hingga akhir hadis tersebut. Pertanyaan berikutnya, apa yang disebut dengan rawi itu? Rawi artinya orang yang meriwayatkan atau menceritakan atau menyampaikan sebuah hadis kepada orang lain. Dari contoh hadis tadi, yang disebut sebagai rawi itu adalah
setiap nama yang tertera dalam rentetan sanad itu disebut sebagai rawi. Jika Anas meriwayatkan hadis itu kepada Abu Kilabah, lalu Abu Kilabah kepada Ayub, lalu Ayub kepada Abdul Wahab, lalu Abdul Wahab kepada Muhammad ibnu al-Muthanna, dan nama yang terakhir ini menceritakan kepada Imam Al-Bukhari, maka semua nama-nama tersebut adalah rawi hadis ini, di mana Anas sebagai rawi yang tertinggi karena dia sumber pertama. Sementara sampai di sini dulu, dan nantikan tanya jawab tentang hadis untuk bagian-bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.